Satu, dua, tiga. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin membahas tugas besar kami, yang dimana judulnya pelayanan jasa laundry sepatu Kickslab yang berbasis web. Di sini saya Inas Jelalabrar dari NIM dengan NIM 10 20 323 000015. Saya Michelle Albina Febianti Utagaul dengan NIM 1020323 000059. Nama saya Muhammad Rifa Afrian dengan NIM 10 20 32 32 Nama saya Alif Fikri dan Muhammad dengan NIM 10 20 32 33 01 00. Saya Naila Tania Afinda dengan NIM 10 20 32 33 0020. Latar belakang. Yang pertama, bisnis laundry sepatu sangat berguna di zaman sekarang. Sepatu sekarang semakin penting untuk gaya hidup seseorang, karena kesibukan aktivitas seseorang seringkali membuat orang tidak memiliki waktu untuk membersihkan dan merawat sepatu. Sehingga bisnis laundry sepatu ini sangat cocok untuk solusi dan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, bisnis laundry sepatu kami sangat banyak menawarkan berbagai pilihan layanan perawatan sepatu. Mencuci sepatu di laundry sepatu kami sangat aman tanpa takut sepatu Anda rusak karena kami menyediakan garansi selama 1 minggu. Terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, persaingan dengan bisnis laundry sepatu yang lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana cara mengetahui kebutuhan pelanggan dan menemui ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, memastikan kualitas hasil cuci yang bersih dan efektif. Yang keempat, memahami cara mempromosikan dan mengembangkan usaha laundry sepatu tersebut. Yang kelima, dampak pada lingkungannya. Adapun tujuan dan manfaat dari bisnis tersebut yaitu yang pertama tujuan finansial, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, tujuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyalurkan minat kerja dalam merawat sepatu. Yang keempat, peluang usaha menjanjikan. Yang kelima, fleksibel dan kenyamanan pelanggan. Yang keenam, penampilan pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market analysis. Di mana market analysis ini kami akan menjelaskan mengenai siapa saja target pasar kami, lalu lokasi pemasaran, analisa harga yang di dalamnya sudah termasuk biaya produksi dan juga modal kami, dan juga strategi dalam pemasaran kami. Seperti yang kita tahu, sepatu itu adalah salah satu keperluan yang kita perlukan untuk sehari-hari kita, untuk bekerja, untuk menghadiri pesta, dan lain-lain. Sehingga toko cuci sepatu kami, yaitu Kickslab, menawarkan solusi bagi pelanggan, di mana ada beberapa orang yang memiliki banyak sekali koleksi sepatu, tetapi malas untuk mencuci sepatu mereka. Dan juga mengingat tren digital saat ini, Kickslab menawarkan eh, salah satu solusi yaitu dengan pemesanan penyucian sepatu menggunakan web. Jadi hal itu dapat memudahkan pelanggan, mulai memudahkan dari biaya operasional pelanggan, jadi pelanggan tidak susah untuk datang langsung ke toko fisiknya. Jadi karena toko fisik kami itu berlokasi di Bojong Soang, yaitu yang ada di sekitar Telkom University, sehingga target pasar kami ini kebanyakan adalah anak sekolah, mahasiswi, dan juga para pekerja di Telkom University. Dan juga kalau misalnya dari psikografisnya, jasa sepatu kami juga menawarkan kepada orang-orang di kalangan masyarakat menengah ke atas, di mana biasanya orang-orang menengah ke atas itu lebih suka untuk mengoleksi sepatu, tetapi mereka membutuhkan orang yang secara profesional untuk merawat sepatu mereka karena mereka tidak mau mencuci sepatu mereka sendiri. Sehingga orang menengah ke atas itu sangat pas untuk menjadi target pasar kami. Dan juga eh, kami menawarkan pembayaran dan juga pengiriman secara online.
dapat dibayarkan melalui m-banking, kartu kredit, dan juga internet banking ataupun e-wallet. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lokasi pasar kami ada di Bojong Soang, yaitu di sekitar Telkom University, sehingga kami akan memasarkannya juga di sekitar kampus Telkom University, di mana tempat itu adalah tempat strategis, menurut kami tempat yang strategis untuk memasarkan layanan sepatu kami. Lalu juga ke perumahan dan juga apartemen di dekat kampus, yang biasanya ditempati oleh karyawan-karyawan dari Telkom University, sehingga itu menjadi target kami yang potensial. Dan juga yang terakhir, kami memanfaatkan periklanan, di mana kami dapat memasangkan iklan di sosial media, seperti di Instagram, Line, dan juga Facebook. Ini adalah analisis harga, yaitu harga yang kami tawarkan dalam pencucian jasa sepatu kami. Jasa pencucian sepatu kami, yang pertama ada fast cleaning, deep cleaning mild, deep cleaning regular, deep cleaning hard, and yellowing dan whitening yield, dan juga yang terakhir ada yellowing and whitening hard dengan harga sebagai berikut. Lalu eh, di pemasaran. Di pemasaran ini, di mana kami itu menjalin hubungan dengan pelanggan kami. Jadi, kami juga menyediakan suatu layanan sosial, di mana kami ada personal yang akan menjawab semua customer kami, di mana kalau misalnya customer mau berkonsultasi, akan ada orang yang bersedia untuk melayani. Dan kami juga memberikan promosi penjualan, yaitu pertama ada program loyalty, yaitu 5 kali cuci, dan jika 5 kali cuci, maka akan mendapatkan 1 kali gratis cuci. Lalu yang terakhir ada gratis ongkir kirim jika customer itu berada di sekitar Telkom University. Baiklah, selanjutnya pada pembahasan bab 3, yaitu di mana bisnis proses dan model. Yang pertama akan saya bahas proses bisnisnya. Di proses bisnis, di sini mengandung proses pengadaan barang, rencana anggaran biaya, serta pendapatan dan yang lain-lain. Nah, pada proses pengadaan barang, Kixlab menentukan dengan individu ataupun independen menentukan jenis-jenis peralatan, perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian ada rencana anggaran biaya dan juga ada variabel dan operasional per bulan serta pembuatan website. Nah, yang pertama, biaya tetap untuk dalam 1 tahun perkiraannya adalah 12.355.000. Untuk yang kedua, ada biaya variabel atau per bulan yang sekiranya diperlukan setiap bulan dalam pekerjaan ini. Totalnya perkiraannya adalah 11.450.000. Kemudian ada biaya operasional per bulan yang termasuk transportasi listrik, air, dan lain-lain, serta biaya promosi. Totalnya diperkirakan 2 juta. Nah, pada pembuatan website ini, kami memerlukan beberapa komponen yang sekiranya diperlukan. Yang pertama, ada computer service. Nah, karena computer services kami ini memiliki pribadi, maka tidak memerlukan biaya. Yang kedua, ada sewa web hosting yang dipergunakan untuk menyewa nama situs web yang diperkirakan harganya adalah 1 juta per tahun. Yang kemudian ada desain web yang diperlukan untuk pembuatan situs web dari awal hingga diupload ke web server internet, perkiraannya adalah 1 juta. Kemudian ada maintenance atau pemeliharaan situs web yang diperkirakan harganya adalah 50.000 per bulan, ataupun totalnya selama 1 tahun adalah 600.000. Nah, perkiraannya, anggaran biaya untuk pembuatan situs web Kixlab adalah sewa totalnya perkiraannya dari 2.600.000. Maka total biaya dari laba motor dari ini adalah 28.450.000. Nah, di sini kami memperkirakan pendapatannya, yaitu perkiraannya adalah 10 pasang sepatu minimal 10 pasang sepatu minimal. Dalam 1 pasang sepatu ada 30.000 dengan bahan kanvas, kemudian 35.000 dengan bahan kulit, ataupun 45.000 dengan bahan suede. Nah,
Di sini kami menghitung pendapatan hariannya adalah dengan sepatu kanvas. Jika ada 10 pasang sepatu dalam sehari, maka memerlukan 10 plastik. Perkiraannya selama pendapatan hariannya adalah 3.500.000. Kemudian ada pendapatan bulanannya. Jika rutin selama 10 pasang sepatu selama sehari dalam sebulan, maka perkiraan totalnya adalah 105 juta. Nah, perkiraannya dari laba bersih bulanannya adalah 105 juta dikurang 28.450.000. Totalnya adalah 76.595.000. Kemudian ada struktur organisasi perusahaan yang di mana ada owner, administrasi, serta bagian laundry dan pick up atau sending. Yang pertama, owner bertanggung jawab atas perusahaan serta kebijakan yang ada. Yang kemudian ada administrasi yang menerima dan bertanggung jawab atas order dari pelanggan dan mencatat hasil laporan serta data pelanggan. Yang ketiga ada bagian laundry yang bertanggung jawab serta ketepatan waktu dan kelancaran bagian seluruh laundry Kickslab. Kemudian ada pick up ataupun sending yang mengambil dan mengirim hasil laundry sepatu. Nah, yang kemudian ada perancangan sistem web yang dimana analisis kebutuhan sistemnya adalah melakukan login sebelum bisa melakukan transaksi bagi customer, menyediakan perintah untuk melakukan register, kemudian ada perintah untuk mengolah data customer, dan kemudian sistem dapat menampilkan jenis jasa laundry. Perkiraannya seperti ini jika didiagramkan di diagram alir dalam admin dan customer, di mana admin di sini dapat login serta mengelola data laundry dan mengolah data transaksi serta melihat laporan ataupun bisa melakukan logout. Nah, bedanya sama admin, customer harus melakukan registrasi dulu ataupun mendaftar dari website ini. Cuman, customer di sini hanya bisa mengelola data laundry serta mengolah data transaksi dan laporan. Kemudian ada aktivitas diagram alirnya, di mana yang pentingnya adalah diagram pemesanan. Di sini customer dapat memilih jasa laundry, kemudian dari website itu dapat menampilkan list harga, kemudian bisa mengklik pesanan dan mengkonfirmasi pesanan serta menampilkan pesan berhasil. Begitu juga pesan transaksinya, itu pun sama saja. Berikut adalah rancangan prototipe atau website yang sekiranya akan dibuat dalam website Kickslab. Ada halaman utamanya yang berisi halaman depan ataupun pembukaan website ini. Nah, kemudian ada login customer jika customer sudah melakukan pendaftaran. Kemudian jika customer belum bisa login ataupun belum daftar, maka customer harus mendaftar terlebih dahulu di dalam website ini. Kemudian ada order yang dimana customer nanti bisa memilih service apa yang akan dia pilih. Ada fast cleaning, deep cleaning, annealing, serta premium treatment. Kemudian metode pembayaran di sini kami menggunakan m-banking ataupun e-wallet lainnya. Di sini metode pembayarannya harus menggunakan upload bukti pembayaran agar dapat memudahkan customer mana yang sudah mengirimkan uang mereka. Kemudian ada deal pesanannya jika customer sudah menyelesaikan semua tata cara pemesanan dalam website ini. Nah, pada proses ini saya ingin menjelaskan proses pengerjaan laundry sepatunya. Pada proses pengerjaan laundry sepatu terdapat 3 metode. Yang pertama, dry method cleaning, yang kedua dry method wet method cleaning, serta wet and dry method cleaning. Nah, pada dry method cleaning di sini mengaplikasikan shoes cleaner sepatu dengan cara dioles atau semprot dengan bahan yang kering. Nah, untuk yang kedua ada wet method cleaning yang dimana memerlukan surfaktan ELS yang dimana ini menggunakan metode basah. Yang ketiga adalah kombinasi dari 1 dan 2. Nah, di sini juga ada proyeksi pengembangan usaha. Untuk perkembangan usaha ini, karena usaha laundry sepatu saat ini telah menghasilkan keuntungan yang besar, maka diperlukan untuk promosi yang lebih baik.
Idenya, kami berencana akan turut serta mempromosi event-event kecil di kampus sehingga nama Kixlab akan lebih dikenal dan diperhatikan dan tentunya agar pelanggan semakin meningkat. Kemudian ada pengembangan dari segi inovasi seperti pelayanan pewarnaan kembali atau pemberian waterproof yang sebenarnya sudah eksis di outlet besar. Nah, karena kan di sini kami seperti belum belum handal seperti outlet-outlet lain, maka di sini kami membeli alat cuci sepatu otomatis atau minimal alat seperti pengering portable. Selanjutnya ada analisis bisnis digital. Yang pertama ada pemasaran dan penjualan online, yaitu memanfaatkan platform digital seperti website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk mempromosikan layanannya, dan pelanggan dapat memesan layanan untuk melihat daftar harga. Melalui website ini, pelanggan dapat dengan mudah memesan layanan, melihat daftar harga, dan menjadwalkan pengambilan dan pengiriman sepatu. Ini memudahkan proses pemesan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Selanjutnya ada proses pengambilan dan pengiriman. Di proses pengambilan dan pengiriman ini, bisnis laundry sepatu online dapat mengintegrasikan sistem pemesanan online dengan layanan pengambilan dan pengiriman yang terorganisir. Selanjutnya, pelanggan dapat menjadwalkan pengambilan sepatu melalui website atau aplikasi, dan pihak laundry dapat mengoptimalkan rute dan jadwal. Lalu ada teknologi pelacakan pengiriman, yaitu tracking, dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi real-time kepada pelanggan untuk melihat status pengiriman sepatu. Lalu ada proses pencucian dan pengembalian. Di proses pencucian dan pengembalian ini, sistem manajemen operasional yang terdigitalisasi dapat membantu proses pencucian sepatu seperti pencatatan kondisi awal sepatu, pemantauan terhadap pencucian, dan pelacakan sepatu yang sedang diproses. Lalu ada teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk memantau kualitas hasil pencucian seperti penggunaan sensor atau kamera untuk memeriksa kebersihan sepatu. Ini dapat memastikan kualitas yang konsisten. Dan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam pengembalian sepatu yang telah selesai dicuci. Selanjutnya ada manajemen pelanggan. Manajemen pelanggan ini terbagi menjadi bisnis laundry. Sepatu dapat menggunakan sistem customer relationship management digital untuk mengelola data pelanggan, riwayat pesanan, dan preferensi mereka. Analisis data pelanggan dapat membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, memberikan rekomendasi produk atau layanan yang sesuai, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saluran komunikasi digital seperti email, chat, atau media sosial dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih responsif. Selanjutnya ada manajemen inventory dan logistik, yaitu analisis pengambilan keputusan. Pemilik bisnis dapat melakukan keputusan yang lebih informed dan strategis seperti harga, proses, dan pengembangan layanan. Lalu ada inovasi dan pengembangan layanan. Integrasi dengan teknologi Internet of Things dapat memungkinkan pemantauan kondisi sepatu secara real time. Masuk pada bisnis dari kanvas, yang pertama yaitu ada yang pertama ada customer segment, yaitu di sini customer segment kita ada dari mahasiswa, pelajar, dan pekerja. Yang kedua yaitu ada value proposition, yaitu dapat menggratiskan biaya pengiriman untuk lain-lain yang lebih baik jika lokasi sudah di situ. Setiap pelanggannya yang dibutuhkan gratis. Lalu yang ketiga ada kalau kita yaitu media sosial sebagai kita promosi, dan aplikasi pesan antar yaitu untuk mengirimkan materi karena diberikan melalui layanan pelanggan
kondusif, cepat, melalui efisien atau memberikan kepuasan kepada pelanggan saat berkonsultasi terkait topik. Nah, ya, kita jadi gunakan jasa dari transaksi. Saya lihat yaitu mungkin bisa yaitu sumber daya manusia, peralatan dan peralatan pendidikan, prevensi, eksploitasi, dan positif atau juga bisa begitu aktivitas yaitu manajemen website dan media sosial, pengelolaan pendidikan, pengelolaan saluran, dan pengelolaan tenaga kerja. Lalu yang ke-8 ada di perluas, yaitu ada sebuah pendidikan, sebuah pendidikan, dan kalau ada pas starter, yaitu ya dari terus dan masuk ke kondisi sumber daya manusia dan laboratorium perusahaan. Lebih lanjut, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, bisnis laundry merupakan peluang usaha yang menarik dengan prospek yang baru dan bukan di era modern. Dengan yang mengambil latar belakang dan keuntungan yang ditawarkan. Anda dapat tapi nanti perlu mempertimbangkan untuk mengelola bisnis ini dan menjadi bagian dari usaha laundry sepatu yang terus berkembang, terutama di daerah kampus. Usaha ini sangat berguna untuk yang diperlukan waktu untuk mencuri sepatu. Bila yang bisnis sepatu sangat berguna untuk menarik perhatian pelanggan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.